Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Faradi Bajab Nabila, dosen Matematika Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Batam. Pada kesempatan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu kalkulus dengan bobot 3 SKS. Terlebih dahulu, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah kalkulus, yaitu mata kuliah ini adalah bagian pertama dari seri kalkulus untuk bidang-bidang sains dan rekayasa. Materi yang dibahas antara lain sistem bilangan real, pertidaksamaan, fungsi dan limit, turunan, penggunaan turunan, penggunaan integral, dan fungsi transenden. Pelaksanaan mata kuliah ini harus dipastikan selaras dengan CPL sehingga dapat dihasilkan profil lulusan yang selaras dengan program studi. Berikut CPL Prodi pada mata kuliah kalkulus. CP1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, menghargai keanekaragaman budaya, agama, dan temuan orisinil orang lain, serta mampu bekerja sama, taat hukum dan norma, bertanggung jawab atas pekerjaan, dan memiliki semangat kemandirian dan kewirausahaan. CP2, mampu berpikir logis, inovatif, kritis, bermutu, menunjukkan kinerja mandiri, mampu mengambil keputusan secara tepat, bekerja sama, dan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks profesional. CP4 mampu memahami dan menjelaskan serta menerapkan konsep basis data, visualisasi data menyeluruh, dasar logika, prinsip matematika, ekspresi, aspek modular, linearitas, non-linearitas struktur data, tahapan data mining, filterisasi, agregasi, dan pengorganisasian dalam analisis data. Berdasarkan CPL tersebut diturunkan dalam bentuk CPMK mata kuliah kalkulus. Berikut CPMK yang ditargetkan. CPMK 1, pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai, norma, etika, dan soft skill yang baik, serta bertanggung jawab atas hasil kerja kalkulus. CPMK 2, pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menemukan solusi permasalahan dengan berbagai alternatif secara matematis, serta mengkomunikasikan dalam bentuk yang mudah dipahami, baik secara tertulis maupun lisan. CPMK 3, pada akhir mata kuliah, mahasiswa memiliki kemampuan mathematical thinking, computational thinking, dan mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi. Berdasarkan CPMK yang disebutkan tadi, setiap CPMK terdiri dari beberapa bahan kajian yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sistem bilangan dan fungsi yang terdiri dari pertidaksamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, sistem koordinat kartesius, fungsi inverse, serta grafik fungsi. Yang kedua, yaitu limit yang terdiri dari teorema limit, limit trigonometri, serta limit tak hingga. Yang ketiga yaitu kekontinuan. Yang keempat yaitu turunan yang terdiri dari operasi pada turunan, turunan trigonometri, aturan rantai, turunan tingkat tinggi, turunan fungsi implisit, serta penerapan turunan, yang mana dalam hal ini yaitu maksimum dan minimum. Yang kelima yaitu integral yang terdiri dari operasi pada integral, integral tentu, integral substitusi, integral trigonometri, penerapan integral, yang mana dalam hal ini yaitu luas area dan volume benda putar. Berikutnya yang keenam yaitu fungsi transenden, yang terdiri dari fungsi logaritma natural, fungsi eksponensial natural, integral fungsi pangkat, serta integral fungsi inverse trigonometri. Untuk menunjang penyampaian materi pada mata kuliah ini secara terstruktur, saya menggunakan beberapa sumber di mana saya mengambil sumber dari buku yang pertama yaitu Del Farberg, Edwin Purcell, dan Steve Friesen, Kalkulus 9. Yang kedua yaitu James Stewart, Kalkulus 4, dan yang terakhir yaitu Thomas, Kalkulus 11. Teknik pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu konvensional, diskusi, dan asesmen. Pada teknik konvensional, teknik ini berpusat pada dosen, di mana dosen menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa dan lebih mendominasi kelas. Berikutnya yaitu teknik diskusi. Pada teknik diskusi ini menerapkan model pembelajaran cooperative learning, yang mana model ini menekankan keterlibatan semua mahasiswa melalui kegiatan diskusi kelompok kecil. Kelompok kecil tersebut terdiri dari beberapa mahasiswa dengan kemampuan yang berbeda.
Model ini mengajak mahasiswa berpartisipasi secara aktif dalam perkuliahan kalkulus. Adapun pada video pembelajaran dalam materi yang saya jelaskan menggunakan model cooperative learning yang dipadukan dengan inquiry terbimbing, yang mana dosen pengampu mata kuliah akan menjelaskan materi di awal perkuliahan dan kemudian mahasiswa akan menyelesaikan beberapa soal yang diberikan dan mempraktekkannya langsung di aplikasi yang bernama GeoGebra. Dalam hal ini, dosen menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup luas kepada mahasiswa. Model ini dilakukan supaya mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya dan mampu mempraktekkan dan menjelaskan apa yang dikerjakan, sehingga mahasiswa dapat memiliki pemahaman yang lebih pada mata kuliah kalkulus. Adapun materi yang disampaikan yaitu menggambar grafik fungsi, yang mana dalam hal ini fungsi yang digambarkan adalah fungsi kuadrat secara manual dan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Teknik berikutnya yaitu assessment. Pada aspek assessment atau penilaian, saya akan menjelaskan bagaimana saya menilai secara objektif pada mata kuliah ini. Pada pertemuan pertama perkuliahan, seluruh aspek penilaian akan disampaikan kepada mahasiswa dan akan diinformasikan poin-poin apa saja yang dinilai pada mata kuliah ini, dan menjadi aspek penilaian pada kontrak perkuliahan. Adapun aspek penilaian saya yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Dengan adanya instrumen ini, mahasiswa dapat mengetahui bobot penilaian dari setiap bentuk evaluasi yang diberikan, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk dapat memperoleh hasil yang terbaik pada mata kuliah ini. Demikian seluruh aspek yang saya sampaikan terkait materi mata kuliah. Setelah ini saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada hari ini seperti yang sudah saya janjikan minggu lalu, bahwa kita akan mencoba menggambar grafik fungsi yang menentukan titik-titik kritis. Tapi sebelum itu, saya mau bertanya dulu tentang materi minggu lalu. Siapa yang bisa menjelaskan ke saya bentuk umum dari fungsi kuadrat? Ya, coba Adit. Oke, AX kuadrat plus BX plus C. Oke, Adit. Good. Sekarang saya mau nanya, siapa yang tahu ciri-ciri dari fungsi kuadrat? Ada yang tahu? Oke, coba Aulia. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita mencoba untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yang menentukan titik-titik kritisnya. Kalau kemarin itu kan kita menggambar grafik fungsinya yang dengan kita ketahui salah satu sumbunya. Kalau yang sekarang menentukan titik-titik kritisnya. Itu bagaimana? Nah, kalian bisa lihat di sini sudah saya tampilkan di slide. Untuk menentukan titik-titik kritis, ya, itu ada beberapa langkah. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X, maka nanti di sini Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kalau titik potongnya dengan sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, di situ kalian mencari titik puncak, ya. Di mana untuk titik puncak itu adalah min B per 2A dan min B kuadrat min 4AC per 4A. Ya. Nah, nanti baru kalian juga bisa mencari yang keempat itu adalah sumbu simetri dengan persamaan X-nya berapa? X sama dengan min B per 2A. Ya.
Nah, ini kan kita udah tahu nih ya cara-cara mencarinya. Kita langsung saja ke contoh soalnya ya, jadi biar lebih paham. Nanti baru kita bisa gambarkan grafiknya. Ya. Nah, di sini saya punya soal. Di situ apa rumusnya? Min B kuadrat min 4AC per 4A. Ya, jadi di sini berapa? Min 4 kuadrat. Ya, min 4 dikali 1 dikali C-nya berapa? Min 5 per 4 dikali A-nya 1. Jadi di sini min 36 per 4. Berapa? Min 9. Saya mau kalian coba menggambarkannya itu di aplikasi. Ya, aplikasinya itu namanya GeoGebra. Kemarin minggu lalu saya ada bilang kan suruh bawa laptop masing-masing, sudah bentuk kelompok juga kan? Maka saya minta coba kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Ya, oke. Kalau gitu saya mau adik-adik di sini buka GeoGebra. Buka di Google-nya, ketik GeoGebra. Mencoba menggambar grafiknya, saya akan menjelaskan sedikit beberapa menu-menu yang ada di GeoGebra. Nah, adik-adik bisa perhatikan, untuk sebelah kiri atas itu ada beberapa menunya, ya. Jadi kalau yang gambar panah ini, nah di sini salah satunya ada penjelasannya move itu, jadi adik-adik bisa geser tampilan layar GeoGebra-nya, gitu, ya. Kemudian yang A ini lebih ke titik-titik nih, macam-macam titik di sini ya. Input fungsinya, perhatikan di sebelah kiri bawah itu ada nggak kayak tombol keyboard? Gitu. Adik-adik ini aja, tinggal klik tombol keyboard itu, ya. Kemudian diketik fungsinya. Fungsi kita tadi apa di situ? X kuadrat, ya. Jadi fx, ketik di sini fx, ya, sama dengan x-nya dalam kurung ya, fx sama dengan x kuadrat. Di sini ada tanda kuadrat ya, ada tombol kuadrat maksudnya. Buat fx sama dengan x kuadrat. Oke, semua kelompok sudah bisa menggambar grafiknya. Kita tinggal tentukan titik-titiknya ya. Jadi perhatikan langkah-langkah saya, kalian bisa ikutin. Pertama kita menentukan dulu titik-titik yang ada di sumbu x-nya. Bisa ini klik yang menu kedua. Di situ ada tulisan intersect ya. Klik sumbu x-nya klik. Sumbu x-nya diklik dan klik ini grafiknya. Maka dia akan muncul. Klik sumbu x-nya yang garis berdatar itu ya, dan klik grafiknya. Maka dia akan muncul titiknya A dan B. Sudah? Oke, berikutnya sekarang kita menentukan titik yang ada di mana? Di sumbu Y. Ya, belum titik puncak ya, baru titik di sumbu Y. Klik sama juga intersect. Ya. Hanya saja di sini kalau tadi kliknya yang sumbu X, sekarang klik yang di sumbu Y. Klik sumbu Y, klik lagi grafiknya, maka dia akan keluar titik yang ketiga. Di situ namanya titik C. Sudah? Yang sumbu Y-nya, sumbu Y kan? Ya. Sudah? Yang sebelah sini sudah? Sudah ya? Oke. Yang sini sudah? Sudah ya? Sebelah sini? Sudah? Kelompok sini? Sudah semua? Nah, berikutnya kita menentukan titik maksimum dan minimum. Ya, titik maksimum dan minimum. Caranya adalah di menu yang tadi, yang
bawah itu ada tulisan ekstremum. Ya, klik ekstremum. Klik ekstremum. Ya, kemudian klik grafiknya. Maka dia akan muncul titik puncaknya, yaitu titik D. Ya. Oke, sudah. Sini sudah. Sudah ya, sudah semua. Berikutnya kita kasih, ini kan masih titik-titiknya aja nih kita ketahui. Berikutnya kita kasih apa? Ada yang tahu? Kita kasih ini namanya, penamaannya, ya. Nah, jadi adik-adik bisa ikut langkah-langkah saya. Ini di titik A, kita kasih penamaan di titik A dulu ya. Klik kanan setting. Ya, klik kanan, pilih setting. Terus di sini ada show label. Ya, show labelnya dicentang, sudah dicentang. Yang name ini diganti name and value. Maka dia akan keluar. Titik koordinatnya yaitu min 1 dan 0. Bisa di close. Oke. Saya ulangi ya, klik kanan, setting. Show labelnya itu dicentang dulu. Show labelnya dicentang, baru nanti name-nya diganti name and value. Ya, name and value. Kemudian di close. Sudah? Sudah ya? Nah, ini baru titik yang ada di A. Ada bisa melakukan hal yang sama di B dan C. Sudah? Sudah dapatkan nilai-nilainya? Sudah bisa? Ekstremumnya. Ya, klik ini. Ya, ekstremum. Klik ini. Sumbunya. Nah, muncul kan? Kasih nama seperti yang tadi. Klik kanan. Ya. Klik kanan. Dan di sini bisa? Ya, good. Bagus. Ya, yang ini gimana? Yang A yang ada A. Ya, betul. Bawahnya ada ekstremum. Ekstremum, ya. Terus klik sumbunya ini, sumbu ya. Nah, dapat kan? Nah, kemudian cari ini sumbu simetriknya, paralel line, klik titik puncaknya tadi sama sumbu Y. Sumbu Y. Yang garis vertikal. Iya. Titik puncaknya 2,9, benar nggak? Benar, ya. Jadi adik-adik kalau misalkan mau membuktikan hasil-hasil yang ada di aplikasi ini bisa dengan cara yang sudah saya jelaskan. Nah, karena adik-adik sudah mempraktekkannya, saya mau kasih soal, ya. Coba adik-adik buat itu di GeoGebra. Tapi buat juga secara manual, ya. Cari nilai X, titik di X, di Y, ya. Nilai maksimum dan minimum, gitu ya. Kemudian nanti gambarkan di GeoGebra, ya. Kita kasih soal yang baru. X kuadrat min 4X min 5. Oke, baik. Gimana? Sudah bisa dapat nilai-nilainya? Titik di X, di Y, terus titik puncak, sudah semua ya? Sudah digambarkan dengan GeoGebra juga kan tadi? Bisa? Bisa ya? Maka dari itu saya mau adik-adik, siapa yang bisa langsung maju ke depan aja, tulis berapa titik X-nya, berapa titik Y-nya, ya? Oke. Sekarang kita ke titik X dulu. Siapa yang mau titik X? Oke, mungkin Golan, Zelda, silakan.
Titik Y, siapa yang mau titik Y? Titik Y. Siapa yang mau titik Y? Oke, boleh Fajar. Di samping ya. Sudah? Oke, boleh duduk. Nanti kita koreksi bersama ya. Sudah juga? Berikutnya, siapa yang bisa menuliskan persamaan sumbu simetri? Oke, Alvin, silakan. Yang terakhir, siapa yang bisa menuliskan nilai maksimum dan minimum? Oke, Nicholas. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Min 5, betul ya. Berikutnya sumbu simetrinya min 2. Yang terakhir untuk titik ininya minimum dan maksimumnya berapa? 9. Berarti nanti titik puncaknya berapa? Min 2, sama semua? Oke. Kalau gitu untuk hari ini perkuliahan kita sudah cukup, tapi saya mau kasih tugas. Oke, perhatikan. Yang saya tulis di depannya ada beberapa soal, ya. Ada 5 soal, masing-masing kelompok mendapatkan 1 soal. Jadi soal 1 untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, soal 2 untuk kelompok 2. Mana kelompok 2? Soal 3 untuk kelompok 3. Oke, soal 4 untuk kelompok 4. Dan ini yang terakhir kelompok 5 mana? Oke. Jadi dari soal-soal ini kalian tolong buat ininya, apa nilai-nilainya secara manual di X, di Y, ya. Kemudian titik puncaknya ya, sumbu simetrinya ya. Kemudian gambarkan di GeoGebra. Gambarkan di GeoGebra, dikumpulkan minggu depan. Ya. Nanti ditulis di kertas double folio. GeoGebranya nanti setelah selesai digambar bisa di print. Ya. Hasil printnya nanti diselipkan aja di kertas double folionya tadi. Jadi cari dulu secara manual, ya. Cari dulu secara manual di kertas double folio, baru nanti gambarnya di GeoGebra. Ya, dengan nilai-nilainya juga ditampilkan di GeoGebra. Hasilnya nanti di print, baru nanti hasil printannya itu diselipkan di double folionya, ya, atau di staples biar nggak hilang. Ya, minggu depan dikumpulkan. Oke? Oke. Dengan begitu maka saya akhiri perkuliahan